Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Agustus 2022. Sudahkah kita saling menyapa dengan sesama kita, saudara kita dan tetangga kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan Tuhan Yesus fokus dalam kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Yeskiel bab 28 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca Injil hari ini saudara, kita semua akan kaget dan terkejut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 23 sampai dengan 24. Seolah-olah saudara, orang kaya sulit sekali masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan penekanan kalau orang kaya ini dilarang masuk ke sorga. Benarkah demikian? Ayat ini saudaraku yang terkasih tidaklah diartikan demikian. Yesus menyampaikan hal ini karena sebelumnya ada orang muda kaya yang datang kepadanya dan Yesus sampaikan atas pertanyaan yang diajukan. "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19 ayat 21. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Matius 19 ayat 22. Saudaraku, sulit bagi orang kaya saudara untuk meninggalkan hartanya untuk mengikuti Yesus. Kita dapat melihat saudara-saudara kita yang memiliki usaha setiap hari, bahkan hari Minggu tetap buka saudara. Di antara mereka ada yang sulit untuk tutup sebentar saja usahanya untuk pergi memenuhi undangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menghadiri ke dalam perjamuan Ekaristi. Dari pemahaman ini, kiranya menjadi jelas bagi kita semua bahwa jika kekayaan, harta menjadi fokus kehidupan seseorang, akan menggiring orang itu menjadi buta rohani sehingga ia tidak lagi dapat melihat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus dengan tegas sampaikan saudara, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Jika orang lebih mencintai harta di dalam hatinya saudara, maka tidak mungkin ia mengasihi Tuhan dan berkorban untuknya. Jika itu terjadi, maka kekayaannya telah menjadi penghalang bagi dirinya untuk memperoleh hidup kekal. Yesus berkata saudaraku, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 24. Barangkali saudara, kita akan bertanya, mana mungkin seekor unta saudara dapat masuk ke dalam lubang jarum yang kecil? Lubang jarum yang dimaksud bukanlah jarum jahit yang ada lubangnya. Jika demikian, jangankan unta saudara, semut pun akan kesulitan melaluinya. Jadi, apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Saudaraku yang terkasih,
Di pintu gerbang Israel, saudara, terdapat 2 pintu. Yang pertama, saudara, yang besar. Biasa dipakai oleh orang-orang yang lewat. Jika menggunakan hewan yang ditumpangi dan membawa barang-barang yang bertumpuk tinggi. Dan atau jika dengan rombongan besar. Pintu yang kedua, saudara-saudara, adalah pintu gerbang kecil. Terletak di tengah pintu gerbang besar. Yang biasa disebut dengan anak pintu. Ukurannya, saudara, hanya setinggi manusia dewasa. Biasanya bisa dilewati oleh 2 orang sekaligus ketika berjejer. Gerbang kecil inilah disebut dengan lubang jarum atau jalur untuk manusia lewat dan bukan unta yang penuh barang. Nah, apakah unta itu dapat melewati pintu itu, saudara? Bisa, saudara. Bisa. Perlu dipaksa. Dibantu, digiring dengan tanpa membawa beban atau barang. Jadi barang-barang yang ada di pundak unta itu harus diturunkan terlebih dahulu. Dan unta itu dipaksa digiring baru bisa masuk. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Karena dia meninggalkan beban. Tumpukan-tumpukan barang yang ada di pundaknya. Demikian pula perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada hari ini untuk kita, saudara. Kalau kita memiliki beban, saudara, memikirkan harta kekayaan kita, beban-beban yang lain, misalnya pikiran kita, saudara, sakit hati, dendam, amarah, serakah, congkak. Sulit bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara, maka kita pun perlu melepaskan semua beban itu yang ada di dalam diri kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita harus bertobat. Meninggalkan semua beban itu yang ada di pundak kita, saudara. Apapun itu, saudara. Kekecewaan, kekhawatiran, dendam, sakit hati, kebencian. Semuanya kita lepaskan, saudara. Kita perlu pertobatan. Dan kita memasuki kehidupan baru di dalam kasih Yesus. Menjadi orang kaya bukanlah berdosa, saudara. Tapi bagaimana kita mensyukuri kekayaan yang kita dapat. Dan maukah kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan dengan berbagi-bagi mereka yang membutuhkan. Perenungan hari ini, saudara, mau mengajak kita semua untuk dapat hidup berfokus kepada Tuhan Yesus. Bukan berfokus pada harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan. Karena semuanya itu bersifat tidak kekal. Tapi kita mau hidup berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah sumber segala-galanya. Berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kiranya kita dimampukan untuk menjadikan Allah sebagai Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.